Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Septianti SE MSI AKT. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa pengempu mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Perkenalkan, nama saya Mika Valentino dengan NPM terakhir 110 sebagai moderator dalam presentasi kami pada saat ini. Pada kesempatan saat ini, kami akan menyampaikan dua materi, yakni materi pengantar akuntansi keberlanjutan dan akuntabilitas, serta materi latar belakang dan konteks sosial. Izin memperkenalkan seluruh anggota tim kami. Selain saya, terdapat Silke Syahida, Ibra Maulana, M. Hairul Huda, Saidati Rahmatut Salitsa, Miranda Sitorus, Farel Adiswara, Dewa Komang Michelle, Rizky Febi Amelia, Kalimatus Saadah, Putri Halimatusya, Farhan Abdul Goni, Cynthia Anggita Putri, Farhan Audrey, Faras Salwa Najah, Lusmel Lia Rianti sebagai pemateri, dan yang terakhir Manuel Basauli PN sebagai penutupan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Silke Syahida sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya Silke akan menyampaikan materi pengantar akuntansi keberlanjutan dan akuntabilitas. Setiap bisnis ataupun kegiatan manusia memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial. Memanfaatkan sumber daya alam adalah kebutuhan manusia, terutama dalam bisnis. Tapi, jika bisnis mengeksploitasi sumber daya tanpa adanya perlindungan alam, maka akan timbul dampak negatif yang bisa merugikan sosial dan lingkungan. Prinsip berkelanjutan penting diterapkan dalam kegiatan bisnis dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Akuntansi bisa memiliki kaitan dengan keberlanjutan melalui caranya dengan menjadi penyedia informasi, data, atau transaksi tentang upaya berkelanjutan yang dilakukan suatu perusahaan. Output akuntan adalah laporan keuangan yang utamanya dikomunikasikan ke pihak eksternal untuk menggambarkan kinerja dan kontribusi perusahaan dalam isu keberlanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Mempelajari akuntansi berkelanjutan memiliki nilai positif, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari situlah akuntansi berkelanjutan berfungsi sebagai penjaga proses bisnis agar tetap berjalan optimal, sekaligus ikut memastikan bumi tetap terjaga dengan baik. Akuntan merupakan penggerak dalam bidang keilmuan akuntansi berkelanjutan. Akuntan tipe ini harus disiapkan sejak dini oleh perguruan tinggi. Dengan begitu, akuntan di masa depan tidak hanya mahir dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi, tetapi juga dapat menganalisis dan peduli akan dampak bisnis perusahaan terhadap bumi. Saat ini, banyak sektor perindustrian memberi dampak negatif terhadap lingkungan. Next. Di sisi lain, globalisasi dan bisnis digital mengedepankan profit. Oleh karena itu, peran akuntansi berkelanjutan akan semakin krusial. Keputusan bisnis dan non-bisnis perusahaan harus dijaga akuntan. Kualitas laporan yang dihasilkan juga harus menjaga reputasi perusahaan. Akuntan memastikan informasi pada laporan ESG dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sistem dari akuntansi berkelanjutan akan menyeimbangkan upaya agar bisnis tetap berjalan dan bumi tetap sehat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah dibacakan oleh rekan saya. Dalam bab ini kami telah memperkenalkan fokus dan pendekatan yang diambil. Kami berharap teman-teman semuanya dapat merasakan materi yang disajikan, bermanfaat dan informatif. Materi ini ditulis untuk memperkenalkan topik kajian, namun juga untuk mendorong pembaca agar mempertimbangkan secara lebih luas potensi dan batasan akuntansi dan akuntabilitas dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
materi selanjutnya yaitu latar belakang dan konteks sosial. Keberlanjutan berarti mempertahankan, bertahan dalam jangka panjang. Hal ini juga dipahami sebagai keadaan di mana segala sesuatu dapat terus berjalan dan mempertahankan dirinya sendiri. Dalam akuntansi keberlanjutan berfokus mengenai keberlanjutan kehidupan di bumi, serta peran akuntansi dan akuntabilitas dalam transisi menuju lingkaran, masyarakat, dan ekonomi yang berkelanjutan. Next. Mendefinisikan istilah. Keberlanjutan adalah tentang hidup dalam batas-batas bumi. Hal ini dianggap sebagai keadaan yang diinginkan yang tidak hanya ingin kita capai tetapi juga dicapai jika kehidupan yang ditopang oleh bumi saat ini ingin terus berlanjut di masa depan. Ada gunanya memikirkan keberlanjutan dalam kaitannya dengan ketidakberlanjutan. Ini adalah keadaan hidup di luar kemampuan bumi. Next. Pada tahun 1972, dalam buku mereka yang terkenal, Limits to Growth, Meadows dan kawan-kawan memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan pertumbuhan populasi akan menyebabkan manusia melebihi daya dukung bumi. Artinya, jumlah maksimum individu yang dapat dihidupi bumi tanpa batas waktu. Hal ini, menurut mereka, akan mengarah pada kondisi overshoot, suatu kondisi di mana kebutuhan manusia melebihi kapasitas regeneratif biosfer, yaitu planet bumi, yang melampaui batas, yaitu ketidakberlanjutan, adalah keadaan yang kita jalani saat ini, sebagaimana dibuktikan dengan permasalahan yang dihadapi kehidupan di planet ini. Permasalahan seperti perubahan iklim, kepunahan massal, kelangkaan air, dan kemiskinan. Selain istilah keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan juga merupakan istilah kunci, meskipun keberlanjutan dapat dianggap sebagai keadaan yang diinginkan. Pembangunan keberlanjutan dapat dipahami sebagai proses untuk mencapainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Upaya terbaru untuk mendefinisikan atau mengkonsep pembangunan berkelanjutan dan apa yang diperlukan untuk mencapainya disediakan oleh PBB melalui tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dirilis pada tahun 2015, SDGs terdiri dari 17 tujuan yang berkaitan dengan berbagai masalah ekonomi, ekologi, dan ekonomi. Next. Sejarah singkat. Karena didasarkan pada disiplin ilmu, misalnya konversi dan ekologi, konsep keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan yang terkait memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan atau WCED pada tahun 1987 yang memberikan definisi pembangunan berkelanjutan yang meluncurkan konsep tersebut ke dalam agenda politik dan bisnis global. Mereka mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya ada konsep berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk konsep itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ekologi atau lingkungan. Nah, ekologi ini adalah sebuah konsep yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah timbulnya dampak buruk yang dapat merusak lingkungan. Untuk konsep yang kedua itu ada konsep sosial, yaitu sebuah konsep yang bertujuan untuk membentuk citra yang baik bagi perusahaan, baik di mata karyawan maupun konsumen. Dan konsep yang ketiga atau yang terakhir adalah konsep ekonomi. 3 konsep ini juga sering disebut sebagai triple bottom line. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewa Komang. Selanjutnya ada ekonomi donat. Ekonomi donat adalah kerangka visual yang dikembangkan oleh ekonom Kate Raworth. Visualnya dapat dilihat dari gambar berikut. Kerangka kerja ini didasarkan pada ambang batas sosial dan batas-batas ekologi, dan dengan demikian memandang sistem ekonomi saling terkait dengan sistem sosial dan lingkungan seperti yang dibahas di atas. Nama kerangka tersebut diambil dari bentuknya, yaitu donat berbentuk cincin, yang tujuannya adalah agar tetap berada dalam cincin donat tersebut.
agar tidak jatuh ke dalam lubang di tengah atau di luar kerak luar. Mari kita jelajahi kerangka Raworth lebih jauh dengan mencermati lebih dekat diagram ekonomi donat di atas. Kalau kita mulai dari tengah, kita melihat batas batin visualnya, yaitu landasan sosial. Batasan dalam ini menyoroti landasan utama bagi kemanusiaan yang aman dan adil. Isu-isu seperti sanitasi, pangan, layanan kesehatan, kesetaraan, dan sebagainya. Batas terluar, yaitu batas ekologi, menggambarkan batas-batas planet yang tidak dapat dilampaui oleh umat manusia tanpa membahayakan daya dukung ekosistem globalnya. Pelanggaran terhadap batas-batas planet ini dapat menyebabkan potensi titik kritis dalam ekosistem global terlampaui. Jika batas atas ekologi ini terlampaui, berarti sistem bergerak keluar dari lingkaran donat. Maka kita mengalami overshoot, sebuah konsep yang telah kita perkenalkan di atas. Donat Raworth adalah visual yang kuat, yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika berupaya mencapai keberlanjutan, penting untuk memahami bahwa isu-isu ekonomi, sosial, dan ekologi saling terkait. Oleh karena itu, model donat mengharuskan kita untuk berpikir lebih holistik tentang sistem ekologi, sosial, dan ekonomi, serta hubungan di antara keduanya. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu kapitalisme. Bisa teman-teman lihat di layar, kapitalisme itu merupakan suatu sistem ekonomi di mana alat produksi barang dan jasa dimiliki dan dioperasikan secara pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya kapitalisme ini sangat penting bagi perusahaan karena dia mengatur cara perusahaan itu untuk mendapatkan keuntungan ataupun dalam operasinya. Lalu, bagaimana sih kaitannya dengan akuntansi berkelanjutan? Di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah penekanan pada inovasi. Nah, maksudnya kapitalisme itu bisa mendorong persaingan dalam membuat inovasi, sehingga perusahaan atau entitas itu bisa berlomba-lomba untuk meningkatkan masa depan yang berkelanjutan, tapi tetap menggarisbawahi tentang tujuan keuntungannya. Kemudian yang kedua ada regulasi. Bagaimana sih maksudnya? Maksudnya, terdapat peraturan pemerintahan yang mengatur tentang aktivitas bisnis sehingga tujuannya untuk melindungi masyarakat dan lingkungannya sehingga perusahaan itu nggak bisa semena-menanya. Dia ada syarat atau mungkin standar yang telah ditentukan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Mika. Baik, terkait globalisasi, seperti yang kita ketahui, globalisasi adalah fenomena di mana hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik antara negara-negara di seluruh dunia semakin terintegrasi dan terhubung satu sama lain. Hubungannya dengan mata kuliah ini seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan keberlanjutan global, globalisasi bisa menimbulkan tantangan bagi akuntansi dan akuntabilitas. Adapun dalam konteks akuntansi keberlanjutan, globalisasi memiliki beberapa dampak yang signifikan, seperti yang pertama, teknologi dan komunikasi. Globalisasi telah memungkinkan akses yang lebih luas ke teknologi dan komunikasi. Ini berarti bahwa informasi tentang praktik keberlanjutan perusahaan dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, mempengaruhi reputasi dan kemampuan perusahaan untuk menarik investor dan pelanggan. Lalu yang kedua terkait dengan kemampuan perbandingan. Globalisasi memungkinkan pemangku kepentingan untuk lebih mudah membandingkan kinerja keberlanjutan antara perusahaan, bahkan jika mereka beroperasi di berbagai negara. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan mereka. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya di sini ada tentang keberlanjutan dan organisasi. Markus Kutzi mendefinisikan keberlanjutan sebagai suatu pengurangan risiko organisasi yang meningkatkan kemungkinan bahwa suatu organisasi akan bertahan dan juga berkembang di masa yang akan datang, serta meminimalkan dampak negatif terhadap objek dan manusia di sekitarnya. Organisasi yang berfokus pada keberlanjutan adalah organisasi yang mengintegrasikan praktik-praktik bisnis yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan juga ekonomi dalam jangka panjang. Next.
Nah, di sini ada organisasi dan juga konteksnya. Dari sudut pandang operasional, organisasi dalam bentuk dan ukuran apapun itu bergantung pada sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial. Selanjutnya, konteks organisasi melibatkan lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal di mana organisasi beroperasi, termasuk faktor ekonomi, sosial, politik, dan juga teknologi yang mempengaruhi cara organisasi berfungsi dan juga berinteraksi. Next. Di sini ada dampak dan ketergantungan organisasi. Untuk dampak organisasi sendiri dapat dilihat pada layar PPT. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada keuangan, selanjutnya ada lingkungan, reputasi, dan yang terakhir ada inovasi. Next. Nah, selanjutnya di sini ada ketergantungan organisasi. Ketergantungan organisasi merujuk pada sejauh mana sebuah perusahaan atau organisasi bergantung pada faktor-faktor tertentu di lingkungannya untuk kelangsungan operasinya. Faktor-faktor ini dapat mencakup sumber daya, hubungan, teknologi, atau hal-hal lain yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk berfungsi secara efektif. Contohnya, suatu organisasi atau perusahaan itu bergantung atau ketergantungan terhadap pasokan bahan baku atau komponen tertentu. Ini bisa menjadi putus atau akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu ekonomi linear. Nilai ekonomi linear diciptakan oleh produksi massal dan penjualan produk yang di mana model ekonomi ini menggunakan pendekatan ambil, buat, buang, take, make, waste untuk memproduksi barang. Hal ini menimbulkan masalah utama yaitu penggunaan sumber daya yang tersedia secara tidak rasional. Selama proses produksi, sumber daya umumnya tidak diimplementasikan dalam produk akhir. Maksudnya, kita memproduksi barang atau produk dan kita sering membuangnya sebelum akhir siklus hidup alaminya. Hal ini diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif ganda, karena berdampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim ini karena perekonomian linear menghabiskan bahan mentah dan energi sehingga menghasilkan emisi CO2. Next. Yang kedua itu ada ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkuler hadir sebagai alternatif dari metode ekonomi linear. Fokus utama perekonomian ini adalah menjaga nilai tambah material sekaligus menghilangkan limbah sebaik mungkin. Ekonomi sirkuler terkonsentrasi pada penggunaan produk sebagai sumber daya. Metode yang digunakan dalam ekonomi sirkuler sebenarnya adalah prinsip 3R, pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Ini mengapa dibandingkan dengan perekonomian linear, perekonomian sirkuler, perekonomian berjalan dengan lebih lancar dan berkelanjutan. Yang membuat metode produksi ini bersifat melingkar adalah bahan bakunya didaur ulang atau digunakan kembali. Baik, materi selanjutnya itu ada perbedaan antara ekonomi linear dan sirkuler. Perbedaan utama antara kedua perekonomian di atas adalah perekonomian linear berfokus pada produk, sedangkan perekonomian sirkuler berfokus pada jasa. Perbedaan antara ekonomi linear dan ekonomi sirkuler juga terletak pada cara pengelolaan sumber daya dan limbah ekonomi. Baik, materi selanjutnya itu ada peran organisasi dalam membentuk konteks. Yang pertama bisa dilihat yaitu sebagai kerangka kerja, yang kedua sebagai pengambil keputusan, yang ketiga sebagai pihak internal, yang keempat yaitu sebagai pemegang tanggung jawab, dan juga yang kelima sebagai penghubung informasi. Next. Baik, akan dibahas mengenai akuntansi keberlanjutan. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam akuntansi keberlanjutan adalah mengenai masalah akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional seringkali berfokus utamanya pada kinerja keuangan dan keuntungan, mengabaikan dampak lebih luas yang dimiliki oleh sebuah organisasi terhadap lingkungan dan masyarakat.
Hal ini mungkin tidak memperhitungkan eksternalitas seperti polusi atau ketidaksetaraan sosial yang mengakibatkan gambaran yang tidak lengkap tentang nilai dan risiko sebenarnya dari sebuah perusahaan. Next slide. Berikut ada beberapa masalah-masalah akuntansi konvensional. Yang pertama adalah subjektivitas. Penilaian subjektif dalam estimasi nilai aset, liabilitas, dan pendapatan dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan. Kemudian ada kompleksitas standar. Standar akuntansi yang kompleks dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dan sulit untuk diterapkan dengan konsistensi. Kemudian ada aset tak berwujud. Penanganan aset tak berwujud seperti merek dagang dan hak paten seringkali sulit dalam mengukur nilai dan menentukan umur manfaatnya. Kemudian ada nilai wajar. Penilaian nilai wajar bisa rumit, terutama jika tidak ada pasar aktif untuk aset tertentu. Kemudian ada ketidakpastian. Situasi yang melibatkan ketidakpastian seperti klaim hukum atau perubahan peraturan bisa sulit diakuntansi dengan benar. Kemudian ada konservatisme, yaitu kebijakan konservatisme dapat mengakibatkan aset atau pendapatan diakui secara terlambat sementara kerugian diakui lebih cepat. Dan yang terakhir adalah pendapatan, yaitu pengakuan pendapatan sering melibatkan pertimbangan kapan dan bagaimana pendapatan seharusnya diakui, terutama dalam kasus kontrak jangka panjang. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan adalah sistem akuntansi yang ditunjukkan untuk menerapkan strategi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan juga merupakan perkembangan dari akuntansi sosial dan lingkungan, di mana output pelaporannya berupa kinerja dan keuangan organisasi. Kinerja dan keuangan berkaitan dengan segala dampak langsung terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Next. Terdapat metode akuntansi keberlanjutan, yaitu biaya berkelanjutan, akuntansi persediaan modal awal, analisis input-output. Next. Tujuan akuntansi keberlanjutan ada umum dan khusus. Untuk yang umum, agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui secara utuh informasi tentang kualitas manajemen dan perusahaan dalam mengelola bisnis yang ramah lingkungan. Secara khusus, yang pertama agar para stakeholder bisa mengetahui dan menilai kinerja dan nilai korporasi, serta resiko dan prospek suatu korporasi secara utuh sebelum mengambil suatu keputusan. Yang kedua, untuk keberlanjutan bisnis dan laba, keberlanjutan sosial, dan kelestarian lingkungan sebagai suatu ekosistem. Next. Selanjutnya, praktek akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu perusahaan kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Next. Macam-macam profesi akuntansi. Terdapat akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, akuntan publik, dan akuntan pendidik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu organisasi sektor privat. Jadi, organisasi sektor privat atau bisnis itu adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, tapi dibedakan berdasarkan kemampuan dalam membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Nah, di dalam organisasi privat sendiri, organisasi ini itu dibentuk dengan tujuan pangsa pasar. Jadi, lingkungan pada organisasi privat itu bisa melalui yang pertama lingkungan otoritas yang tidak sekompleks di organisasi publik, dan yang kedua, organisasi ini tidak bergantung pada pangsa pasar dalam proses pengambilan keputusan. Oke, di next. Nah, organisasi sektor privat sendiri itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada usaha kecil menengah atau yang biasa kita kenal sebagai UKM. Nah, usaha kecil menengah ini merupakan unit kegiatan usaha yang dilakukan dengan skala kecil sampai dengan skala menengah.
UKM sendiri tidak menjadi satu komponen suatu perusahaan, baik cabang ataupun anak perusahaan, ataupun dalam usaha skala yang besar. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dijelaskan juga tentang usaha kecil, mikro, serta menengah. Lalu yang kedua yaitu ada korporasi dan perusahaan multinasional. Dan perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan raksasa yang memiliki kantor cabang di berbagai negara. Ekspansi perusahaan ini umumnya ke berbagai negara yang sedang berkembang. Dan perusahaan multinasional juga memiliki posisi yang strategis, terutama setelah akhir Perang Dunia Kedua. Mengutip dari buku Manajemen Keuangan Internasional oleh Pangestuti tahun 2020, perdagangan internasional di perusahaan multinasional erat kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor. Selain itu, bentuk kegiatan bisnis perusahaan ini umumnya berupa usaha patungan, sistem lisensi, dan penanaman modal asing. Nah, perusahaan multinasional itu ditandai dengan adanya perusahaan induk di berbagai negara dengan satu penampung sumber-sumber keuangan, teknik, dan juga manajemen. Jadi secara umum perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Tapi saham yang biasa kita miliki di dalamnya itu dikendalikan oleh perusahaan induk. Karena saham perusahaan itu tidak akan terdaftar di bursa saham lokal. Lalu yang ketiga ada kemitraan dan koperasi. Nah, kemitraan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Menurut Ian Linton dalam bukunya yang berjudul Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama, kemitraan itu adalah sebuah cara dalam melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga atau berjualan satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Maka dengan begitu kemitraan merupakan suatu kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi bisnis dengan tujuan untuk mengembangkan usaha lebih luas lagi. Nah, melansir dari Business Australian Government, terdapat 3 jenis kemitraan, yaitu ada kemitraan umum, kemitraan terbatas, dan juga kemitraan terbatas gabungan. Yang selanjutnya yaitu ada koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi, koperasi suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan adanya koperasi, kita juga bisa membuat anggota dan satu sama lainnya untuk lebih akrab dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu bentuk organisasi nirlaba lain yang sedang berkembang. Jadi, kalau yang kita ketahui, organisasi itu adalah sekumpulan orang dengan berbagai kompetensi yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi, secara sederhana, organisasi nirlaba ini adalah bentuk organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mendukung kebijakan atau menjadi solusi dari permasalahan penting yang sedang dialami oleh suatu negara. Organisasi nirlaba atau NGO ini bisa dibentuk dari organisasi politik, sekolah, agama, rumah sakit, dan lainnya. Tujuannya tidak menarik keuntungan dari pihak tertentu dan juga tidak bersifat komersial. Contoh dari organisasi nirlaba itu ada yayasan, asosiasi, dan juga lembaga. Nah, bentuk organisasi ini juga biasanya memiliki berbagai nama seperti organisasi hibrida, wirausaha sosial, atau B Corps. Meskipun bentuk hukum yang sebenarnya dan karakteristiknya berbeda-beda di setiap konteks. Jadi, ciri umum dan jenis organisasi nirlaba ini adalah upaya yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai misi ganda. Artinya, mereka mengejar kesuksesan finansial, namun pada saat yang sama, secara eksplisit berupaya menciptakan dampak sosial atau lingkungan yang positif. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikutnya mengenai organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah bagian dari aktivitas ekonomi suatu negara yang secara tradisional dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah
Organisasi sektor publik adalah bagian dari aktivitas ekonomi suatu negara yang secara tradisional dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah, dan terdiri dari organisasi-organisasi publik yang menyediakan utilitas dan layanan kepada masyarakat. Sektor publik mencakup berbagai entitas, seperti pemerintahan daerah, dewan lokal, otoritas regional, dan bahkan universitas negeri. Berikutnya, peranan penting mengenai sektor publik. Sektor publik memiliki peranan penting dalam menjaga keberlanjutan. Keberlanjutan ini juga berkaitan dengan akuntansi dan akuntabilitas keberlanjutan, yang mencakup pengukuran, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap dampak sosial dan lingkungan. Kemudian sektor ketiga. Sektor ketiga, yakni sektor non-pemerintah yang memiliki peran penting dalam mencapai. Organisasi dalam sektor ketiga ini tidak memiliki orientasi laba seperti organisasi sektor swasta, dan mereka biasanya berusaha untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sektor ketiga ini juga sering disebut sebagai sektor nirlaba atau sektor swadaya masyarakat. Kemudian ada beberapa poin bahasan penting dalam konteks sektor ketiga yang dapat terlihat pada layar. Yang pertama yakni pengukuran dampak sosial dan lingkungan. Yakni bagaimana organisasi di sektor ketiga mengukur dampak positif yang mereka hasilkan terhadap masyarakat lingkungan. Kemudian yang kedua, ada pelaporan keberlanjutan. Dalam hal ini, bagaimana organisasi di sektor ketiga melaporkan hasil dan dampak kegiatan mereka kepada para pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam hal ini, mencakup bagaimana organisasi di sektor ketiga mengelola sumber daya keuangan mereka untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Kemudian yang keempat, kolaborasi dan kemitraan. Yakni bagaimana organisasi di sektor ketiga bekerja sama dengan sektor publik dan swasta dalam upaya mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih besar. Kemudian yang terakhir ada inovasi dan pengembangan program. Dalam hal ini, bagaimana organisasi di sektor ketiga ini dapat menciptakan inovasi dalam program-program mereka untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya adalah organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah dalam konteks akuntansi keberlanjutan mengacu pada entitas atau lembaga yang bukan bagian dari pemerintah dan memiliki tujuan sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Organisasi non-pemerintah ini sangat beragam hingga sulit untuk didefinisikan. Berikut beberapa contoh organisasi non-pemerintahan di berbagai bidang. 1. World Wildlife Fund atau WWF, organisasi lingkungan global yang bekerja untuk konversi dan pelindungan spesies liar serta ekosistem. Yang kedua, JEC atau CDP, organisasi yang mendorong perusahaan dan organisasi untuk mengungkapkan data terkait emisi gas rumah kaca dan informasi lingkungan lainnya kepada investor dan masyarakat. Ketiga, Sustainability Accounting Standard Board atau SASB, organisasi yang mengembangkan standar akuntansi berkelanjutan yang membantu perusahaan melaporkan kinerja keuangan dan non-keuangan yang relevan. Serta masih banyak lagi contoh organisasi non-pemerintahan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang terakhir yaitu mengenai ringkasan berbagai pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi yang berbeda dalam akuntansi keberlanjutan mengacu pada variasi secara perusahaan dan organisasi keberlanjutan. Ini mencakup pendekatan yang berbeda dalam mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi mereka. Organisasi selalu berada dalam masyarakat dan terlibat dalam hubungan dengan organisasi lain serta warga negara secara individu. Next. Kegiatan organisasi selalu mempunyai implikasi atau memiliki keterlibatan terhadap anggota masyarakat.
lainnya atau masyarakat yang luas. Bagaimana organisasi harus berperilaku dalam masyarakat tertentu atau konteks lainnya secara implisit dan eksplisit itu penting. Perusahaan multinasional memiliki dampak keberlanjutan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi hanya di satu negara atau wilayah. Hal ini terjadi karena perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dengan skala yang besar yang dapat memiliki implikasi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang signifikan. Penting untuk dipahami bahwa kita tidak akan dapat menemukan satu model akuntansi dan akuntabilitas keberlanjutan yang dapat diterapkan dalam semua konteks dan untuk semua isu keberlanjutan. Kemudian simpulan dari bab materi kedua ini yaitu akuntansi dan akuntabilitas keberlanjutan mengacu pada serangkaian teknik, alat, dan praktik yang digunakan dalam pengukuran, perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas organisasi sehubungan dengan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Akuntansi keberlanjutan berfokus untuk mengenai keberlanjutan kehidupan di bumi serta peran akuntansi dan akuntabilitas dalam transisi menuju lingkaran masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. Keberlanjutan akan bergantung pada masyarakat yang memiliki informasi dan melek ekologi yang berupaya mewujudkan ekosistem yang sehat, inklusi sosial yang sejati, dan distribusi sumber daya yang adil. Kemudian akan ditutup oleh Manuel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.